Siapa yang kamu kencani? Teman sekelas kuliah. Teman sekelas kuliah. Jurusan Teknik Biologi. Tidak. Waktu kita masih kuliah, kita tidak banyak berinteraksi. Sudah lebih dari 10 tahun. Tapi sekarang sepertinya kita punya lebih banyak topik untuk dibicarakan. Kita belum bertemu lebih dari 10 tahun. Menurut pengalaman orang lain, biasanya lebih baik merindukan daripada bertemu. Kamu punya kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. Kamu tidak benar-benar percaya setelah tidak bertemu, dan masih jatuh cinta pada pandangan pertama, dan menikah. Apa kamu tidak mengerti maksudku? Kamu punya kecerdasan emosional dan intelektual yang tinggi. Apakah lebih baik bertemu atau merindukan orang ini? Tidak masalah. Siapa orang ini? Atau bahkan tidak penting. Yang penting adalah aku harus mulai menerima orang lain. Karena kamu, aku telah menjebak diriku sendiri. Aku membuat alasan untuk diriku dan kamu berulang kali. Menikmati ambiguitas dari pengertian yang tidak terucapkan. Atau terlalu sibuk dengan pekerjaan, persaingan dengan rekan kerja. Aku berbohong pada diriku sendiri. Aku telah berbohong pada diriku sendiri begitu lama. Aku akhirnya tidak bisa menipu diriku sendiri. Padahal hanya ada satu alasan. Yaitu kamu tidak cukup mencintaiku. Mungkin kamu tidak pernah mencintaiku. Yang disebut berbalik adalah pantai. Seharusnya seperti ini. Han-Ning, ini bukan masalah sepihak. 10 tahunmu. Juga 10 tahunku. Ayo. Kamu. Aku menghargai kata-katamu tentang berbalik. Semoga kamu menikmati kencanmu. Terima kasih, selamat datang lain kali. Apa yang salah denganmu? Tidak ada, aku tahu hari ini akan datang cepat atau lambat. Yang harus pergi tidak bisa ditahan. Dan kamu tidak bisa menghentikan apa yang akan datang. Apakah lebih baik bertemu orang ini atau melewatkannya? Tidak masalah. Siapa orang ini bahkan tidak penting. Yang penting adalah saya akan mulai menerima orang lain.
Cerita saya denganmu selesai mulai sekarang. Yang disebut berbalik adalah pantai. Seharusnya seperti ini. 10 tahunmu. Juga 10 tahun saya. Wow. Li Rui, kamu sekarang adalah elit perbankan investasi sejati. Tidak. Saya ingin menjadi pemimpin industri ini. Jadi saya harus menyesuaikan spesifikasimu. Ini adalah reuni kelas. Tidak masalah, saya akan menyesuaikan spesifikasi reuni kelasmu lain kali. Hahaha. Hampir waktunya. Ayo pergi. Ayo pergi. Terima kasih. Oke, saya akan melakukannya sendiri. Hey Richard. Hey Kevin. APA kabar. Temannya baik. Apa yang kamu lakukan di sini? Teman saya Tony. Hai. Oh Kevin. Selamat menikmati makanannya. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi. Hei, kamu baru saja kembali dari Cina. Bagaimana kamu kenal manajer di sini? Oh macam kah? Kami bertemu di Amerika. Dia baru saja dipindahkan kembali. Dia berhasil di Amerika. Mengapa saya kembali? Untukmu. Jika kamu tidak percaya padaku, hanya untuk karir saya sendiri. Kamu tahu ketika saya baru lulus dari Princeton, saya mengerjakan proyek dengan beberapa teman sekelas. Pada awalnya sangat buruk. Kami pergi berbicara dengan para investor Ventura satu persatu. Kami ditolak berkali-kali. Jadi, yang paling tidak saya sukai sekarang adalah ditolak oleh orang lain. Untungnya kerja keras membuahkan hasil. Akhirnya sebuah perusahaan menanamkan puluhan juta dolar kepada kami. Nah, sekarang perusahaan saya sedang berada di jalur yang benar. Jadi kali ini saya kembali. Saya berencana melakukan sesuatu yang menurut saya lebih bermakna. Lama tidak berjumpa. Anda masih sama ambisiusnya seperti dulu, haha. Jangan berpikir saya workaholic hanya karena saya ambisius. Saya menghabiskan sekitar sepertiga waktu saya bepergian setiap tahun. Jadi saya sangat mahir menyelam dan bermain ski. Saya ingin menghasilkan uang dari seluruh dunia dan menikmati keindahan dunia. Ini mungkin perbedaan antara saya dan orang lain. Haha. Majalah seharusnya benar-benar mewawancarai Anda dan menjadikan Anda panutan dalam hidup. Anda benar-benar menebaknya. Bulan lalu di Paris, saya baru saja melakukan wawancara untuk sebuah majalah. Hahaha. Saya pergi ke Paris sekitar 7 atau 8 kali setahun. Sejujurnya, saya tidak bisa tersesat, bahkan dengan mata tertutup di Paris. Nah, Saya pergi ke Paris lalu. Saya membeli hadiah untuk Anda. Ini bukan sesuatu yang mahal. Hanya untuk menunjukkan apresiasi saya. hadiah kecil ini benar-benar terlalu berharga. Kita tidak perlu terlalu sopan satu sama lain. Li Rui, Anda bisa membawanya kembali. Saya pasti tidak akan menerimanya. Kita sudah lama tidak bertemu. Simpanlah dan berikan kepada orang yang membutuhkannya. Kita sudah lama tidak bertemu. Saya benar-benar tidak sedang bersikap sopan. Saya benar-benar tidak membutuhkannya. Cukup bagi kita teman sekelas lama untuk mengobrol bersama. Hanya mengobrol dan menyambung kembali sudah terasa menyenangkan. Tidak perlu menggunakan barang-barang mahal seperti ini untuk menghias. Anda lupa apa yang saya katakan kepada Anda. Saya tidak suka ditolak oleh orang lain.
Lalu saya berkata, apakah kamu pernah masuk majalah? Hidupmu sangat berkualitas. Tidak ada yang mewawancarai kamu. Lalu dia bilang, kita punya pengertian yang baik. Waktu aku di Prancis, sebuah majalah benar-benar mewawancarai aku. Aku merinding seluruh tubuh. Lalu dia mengeluarkan hadiah dan bilang, Ini gelang Cartier yang kubawa dari Prancis. Gelang Cartier. Yah ahaha. Dan dia bilang dengan tegas bahwa, kamu harus menerimanya. Aku benci kalau orang menolak aku. Hahaha. Biar aku ceritakan. Bukankah dia selalu cong-congan kamu? Bukankah dia seperti ini sebelumnya? Aku tidak melihat dia punya potensi seperti itu sebelumnya. Ya? Bagaimana dengan gelang itu? Apakah kamu mengembalikannya ke dia? Tentu saja aku tidak bisa menerimanya. Itu bernilai puluhan ribu yuan. Sangat populer sekarang. Banyak orang memakainya. Aku tidak berani menerimanya. Orang yang memberi kamu hadiah puluhan ribu yuan saat pertama kali bertemu tidak berada di saluran yang sama dengan aku. Aku benar-benar tidak berani menerimanya. Kamu tidak berada di saluran yang sama. Saluran? Siapa yang berada di saluran yang sama dengan kamu? Orang seperti ini. Mereka sukses dalam karir dan bisa menghasilkan uang. Dan mau menghabiskan uang untuk kamu. Dia membelikan kamu Cartier begitu bertemu. Kalau aku punya salah satu dari ini, aku akan mati tanpa penyesalan. Anjing, aku tidak mengatakan kamu. Kamu sudah melihat terlalu banyak hal baik. Dan kamu terpesona. Kamu bahkan tidak bisa membedakan siapa yang berada di saluran yang sama dengan dia. Yang lain, Li Rui menghabiskan puluhan ribu yuan untuk gelang untuk menyenangkan dia. Membosankan. Hihan menghabiskan puluhan ribu untuk membeli ikan. Dan memotong 2 iris untuk dimakan di restoran Jepang. Itu disebut selera. Namun Nona Tang, di dunia ini sulit menemukan orang kedua seperti Hihan. Yang berpura-pura begitu mengguncang dunia dan menyentuh hati. Tetap saja unik. Hei, Di mana Hihan? di mana dia? Dia menyuruhmu menungguku di pintu. Tidak, aku hanya ingin bicara denganmu. Tanya. Saat Zijun menjemput Ping Er dariku di akhir pekan. Orang tuaku bilang mereka tampaknya sedikit tidak sepakat. Aku tidak tahu apakah dia berkata sesuatu padamu. Aku tidak berpikir dia tidak senang. Sekarang dia punya beberapa pengalaman dan tips. Dia seharusnya lebih nyaman. Jangan berpikir bahwa kamu meninggalkannya. Hidupnya akan gelap dari sekarang. Pasti ada yang akan memperlakukannya sebagai harta karun. Ini adalah pelajaran dari Chen Xin untuk pria dan wanita di wilayah berbeda dan kelompok usia yang berbeda dari pria dan wanita. Preferensi selera mereka. Tapi kamu melewatkan satu hal, yaitu pekerjaan. Sebenarnya ketika sementara bukan lagi untuk meletakkan dasar, tapi untuk bersantai. Maka kesempatan praktis sangat penting. Di rumah, di kantor, atau di luar ruangan. Apa yang kamu tertawakan? Aku tertawa pada efisiensimu. Chen Junsheng menyelesaikan PPT semalam. Kamu datang pagi-pagi kepadaku untuk meminta rasa bersalah. Di mana Chen Junsheng? Kenapa kamu tidak masuk? Dia ketakutan dan pergi. Dia harus cepat beradaptasi dengan operasi kecepatan tinggi kerjasama bente kita. Bukankah kamu kencan semalam? Ya. Aku bisa menyeimbangkan pekerjaan dan kencan. Bagaimana dengan lulusan Princeton? Bagus. Dia terlihat seperti orang yang sangat sukses. Tentu saja yang paling penting adalah dia sederhana dan jujur. Kami sekelas. Jadi kami secara alami punya banyak topik untuk dibicarakan. Terdengar bagus. Aku akan tunjukkan padamu saat aku punya kesempatan. Review. Siapa identitasmu? Aku sangat cerewet. Aku pasti akan mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia. Aku akan mengkritiknya untuk segala hal. Untuk menghindari memalukanmu, lebih baik aku tidak. Selain itu, dia adalah siswa terbaik dari Princeton. Mungkin tidak menyukaiku. Kamu memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi.
Jika kamu pikir itu baik, dan pikir kamu bisa bahagia dengan orang ini untuk waktu yang lama, maka itu baik. Dalam kehidupan cinta, ini tidak seperti membeli pakaian atau sepatu. Kamu tidak perlu bertanya kepada orang lain apakah itu terlihat bagus kan? Apa ini? Kamu menemukan masalah semalam, dan kami memperbaiki masalah semalam. Ketika aku mengirimkannya kepadamu semalam, aku juga mengirimkannya ke Hihan. Dia meneleponku dan memintaku datang ke perusahaan segera. Kami bekerja bersama sampai 1 jam yang lalu. Untuk mengejar efisiensi kerja BNT dan tidak diremehkan oleh Miss Tang, kami harus menjadi yang pertama dan mengerahkan semua tenaga. Aku tidak menyangka Hihan akan meneleponku di tengah malam. Secara logis, ini adalah pekerjaanku. Dia telah bekerja lembur tanpa tidur. Aku harus melakukan lebih banyak. Aku akan membawanya pulang untuk dibacanya. Aku akan memberikan umpan balik setelah membacanya. Aku selalu siap. Kamu benar-benar membuatku terkesan. Kuharap kamu tidak akan bermalas-malasan di masa depan. Aku selalu siap. Ayo lihat. Ini adalah data dari tahun 2013 hingga 2015. Bisakah kamu memainkan ini? Aku tidak bisa memainkannya. Aku akan membawanya pulang untuk belajar memainkannya. Bagaimana jika aku tidak bisa mempelajarinya? Selama kamu belajar dengan giat, tidak ada yang tidak bisa kamu pelajari. Mari kita pasang. Maka kamu harus membantuku melewati level berikutnya. Aku akan membantumu. Sudah selesai. Saya rasa kamu akan begadang semalaman. Ayah, bolehkah aku membawa semua ini pulang? Banyak sekali. Tidak banyak. Ya, selama kamu bisa membawanya pulang. Mainkan setiap barangnya dan belajar cara memainkannya. Lalu bawa lebih banyak. Oke. Oke. Dia adalah anak sulung ayahku. Jika dia bilang iya berarti iya. Apakah kamu sudah selesai memilih? Ayah akan mengantarmu pulang. Aku ada rapat setelah ini. Jun Sheng. Kenapa tidak aku saja yang mengantarnya pulang? Aku sudah selesai kerja dan juga mau pulang. Itu tidak jauh. Kamu tinggal di sini dan bersabarlah. Dan hadapi dengan sabar. Saran Tang Jing hanya butuh beberapa menit. Bisakah Paman Hihan mengantarmu pulang? Tidak masalah, kita sudah saling kenal. Hah? Kalau begitu silakan. Jadi anak baik ya, Bu. Oke. Bisakah aku membawa kotak sebesar ini? Kamu laki-laki, cepat pegang. UPS. Cepat, aku tidak bisa menahannya lagi. Tahan. Ya ampun. Ibu di sini. Lihat, ini semua mainan yang kubawa pulang. Kenapa kamu membawanya pulang? Chen Junsheng sedang rapat, memikirkan cara menghadapi Tang Jing. Jadi bukan dia tidak mau datang, tapi sahabatmu terlalu hebat. Dia yang mengantarmu pulang. Aku harus pergi sekarang. Paman Yan. Paman Hihan, bisakah kamu bermain denganku sebentar? Hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Hanya 5 menit. Pelan-pelan, pelan-pelan, ayo. Pelan-pelan. Aku bertengkar dengan Bai Guang. Jadi aku keluar bersama adikku. Aku tidak ingin meneleponmu. Takut kamu dan ibu akan memarahiku. Tapi adikku sekarang demam dan kejang-kejang. Ini semua salahku. Aku tidak membawa selimut. Oke, tunggu. Aku akan segera ke sana. Ada APA? Zikun sedang membawa anaknya ke rumah sakit. Anaknya demam tinggi dan kejang-kejang. Pinger. Cepat ayo ke rumah sakit. Bibi butuh bantuan, ayo. Tapi aku belum menyelesaikan puzzleku. Mengapa kamu harus menyusun puzzle? Kamu tidak bisa tinggal di rumah sendirian. Bawa puzzle-nya. Pergi ke rumah sakit. Kamu tidak bisa membawa puzzle. Bagaimana kalau begini? Aku akan tinggal di sini dan membantumu menjaganya. Kamu pergi ke rumah sakit dan aku akan pergi setelah kamu kembali. Tidak, sudah terlalu merepotkanmu mengantarku. Aku tidak bisa merepotkanmu lagi. Kalau begitu, Paman Hihan bisa tinggal bersamaku untuk menyusun puzzle. Pinger Paman Hihan sangat sibuk. Dia tidak sibuk sama sekali. Dia sedang bermain denganku ketika dia di perusahaan. Ayah sibuk. Benar. Jangan naik taksi. Ambil mobilku. Cepat, jangan buang waktu lagi. Oke, terima kasih. Ayo kita pergi. Tutup pintu dulu. Datang ke sini. Ayo pergi. Cepat.
Pesawat terbang. Oke. Balon yang terbang tinggi. Ayo. Atau dinosaurus untuk ditunggangi. Ayo, aku akan segera menyelesaikannya. Kenapa kamu begitu cepat? Karena aku lebih tua darimu. Hehe. Wah. Maaf, Aku kembali. maaf membuatmu menunggu begitu lama. Apa kakakmu dan anaknya baik-baik saja? Anaknya baik-baik saja. Kak. Pernikahan yang tidak bahagia. Aku menemukan bahwa ibuku dan kakakku semua memiliki masalah ini. Apakah pernikahan bahagia atau tidak? Itu tidak tergantung pada berapa kali kamu bercerai atau berapa kali kamu menikah. Setia tidak selalu berarti bahagia. Bercerai 3 kali dan akhirnya menemukan pasangan terbaik tidak berarti itu tidak beruntung. Kuncinya adalah bagaimana perasaanmu pada akhirnya. Apakah itu lebih baik atau lebih buruk? Setidaknya dari sudut pandangku. Luo Zijun di depanku. Lebih baik dari yang sebelumnya. Tapi Luo Zijun yang menyebalkan. Jauh lebih baik. Aku juga berpikir begitu. Dulu aku membenci diriku sendiri. Hanya peduli pada diriku sendiri, dan tidak peduli orang lain. Tapi dulu kamu juga menyebalkan. Kamu adalah salah satu orang yang paling kubenci, karena kamu punya 2 mata lebih dariku, di atas kepalamu. Meskipun sekarang kamu sudah sedikit membaik, tapi kamu masih sama, dengan 2 mata di atas kepalamu. Benar kan? Benar kan? Kamu selalu membawa tangjing ikan dan telur ikan. Telur ikan, kamu selalu bilang betapa sulitnya membeli ikan, dan betapa mahalnya telur ikan itu. Aku benar-benar ingin menampar kotak makan itu ke wajahmu. Hahaha. Sudah larut. Terima kasih. Kamu tidak pernah bilang terima kasih sebelumnya. Tapi sekarang kamu selalu bilang terima kasih. Seolah-olah kamu berhutang budi besar pada dunia. Zijun, kamu harus ingat. Semua yang kamu miliki sekarang. Semuanya adalah hasil usahamu sendiri, bukan dari belas kasihan siapapun. Hidupmu saat ini tidak lebih nyaman dan mudah dari sebelumnya. Tapi kamu telah menjadi lebih berani dari sebelumnya, dan lebih kuat. Terima kasih. Sama-sama. Dah. Hihan dan aku seperti burung dan ikan. Aku menantikan kritik, bimbingan, dan dorongannya. Bahkan jika hanya kunjungan sesekali dan beberapa kata. Hihan. Selain itu, aku tidak punya pikiran lain.
Aku tahu dunia seperti apa yang aku miliki. Kemana aku harus pergi. Dan dengan siapa aku akan menghabiskan sisa hidupku. Hailey Rui. Aku di kantor. Terima kasih untuk bunganya. Malam ini, aku mungkin akan bekerja lembur malam ini. Oke. Oke, sampai jumpa malam ini. Dah. Wow. Aku menerima bunga pagi-pagi. Sepertinya aku benar-benar putus dengan Hihan kali ini. Akhirnya Luo Ping telah pergi. Kenapa kamu masih berkeliaran di sekitarku setiap hari? Bisakah kamu memainkan sesuatu yang baru? Mari kita rayakan ulang tahunku malam ini. Maaf, aku ada janji. Yah, kalau begitu aku hanya bisa mencari Hihan. Hei Hihan, mari kita rayakan ulang tahunku bersama malam ini. Hei, mobilnya bagus. Sungguh, petugas kebersihan ini benar-benar baik. Ini. Bagaimana aku bisa memiliki kehidupan yang begitu baik? Siapa ini? Bukankah ini Hihan? Kurasa dia lebih kaya dari Hihan. Mungkinkah dia putus dengan Hihan? Dan sekarang bersama Porsche ini? Mungkin saja. Ayo yuk, ayo yuk. Mau makan apa hari ini? Jepang atau Kanton? Makanan Kanton, aku tahu restoran enak. Gimana kalau makanan Jepang? Sushi enak. Ada satu di depan. Itu juga enak. Aku akan ajak kamu ke restoran Jepang. Di sana ada koki dan bahan terbaik. Itu restoran untuk ahli, namanya apa? Aku sudah ke hampir semua restoran Jepang enak di Shanghai. Kamu mungkin belum pernah ke yang ini. Ikut aku. Belok kiri di persimpangan depan. Oke, aku percaya sama kamu. Halo, selamat datang. Terima kasih. Restoran Jepang ini terlihat cukup khas. Ya. Bahannya sangat segar. Cepetan keluar. Ada APA? Tang Jing bawa pacar barunya ke sini. Apakah itu pria yang dia bilang akan dia kencani kemarin? Haha. Kamu bisa tanya dia. Devisiku tetap devosiku. Pria di sekitarnya semua tampan. Tapi di mataku, pria manapun tak bisa menyaingi jari kamu. Aku mau pesan. Jangan bergosip kalau sudah kembali. Masakannya sangat halus dan otentik. Baiklah, halo. Lao Zuo Tangjing. Silakan minum teh dulu. Terima kasih. Biar aku perkenalkan teman sekampusku. Li Rui pemilik di sini. Lao Zuo bosnya. Senang bertemu denganmu. Mau makan apa? Terserah kamu. Ada menu spesial? Semua menu kami spesial. Haha. Itu. Saya punya restoran Michelin bintang 3 di Jepang. Saya sering memesan hidangan. Sushi dengan kaviar hitam ya? Sushi tersedia. Kaviar hitam? Apakah sudah habis? Tidak. Ini adalah restoran Jepang. Restoran Jepang tidak memilikinya?
Ada banyak hidangan lezat di sini. Daging sapi panggang dan hidangan lainnya enak. Anda bisa membantu kami memadukan beberapa hidangan. Mr. Lee, apa maksudmu? Oke. Aneh tidak ada telur ikan di restoran Jepang. Halo, selamat datang. Mungkin kamu belum menikah jadi tidak tahu. Tempat duduk lama. Oke, Apakah kamu biasanya datang sendiri atau dengan teman? Kamu sering datang ke sini dekat dengan perusahaan kami. bro, kamu membuat janji. Janji apa? Baru saja pulang kerja dan datang untuk makan. Saya sangat gugup. Saya tidak pernah sebegitu gugup. Jantung saya berdebar kencang. Sama seperti biasa. Oh, Saya pergi ke Jepang sekitar 2 kali setahun. Saya terbang ke sana khusus. Restoran Michelin bintang 3 yang baru saja saya sebutkan. Maaf teman-teman. Tunggu sebentar, hidangan Anda akan segera disajikan. Oke. Bos UM. Apa ini? Kaviar hitam. Bukankah kamu baru saja bilang tidak ada kaviar hitam? Saya bilang itu bukan untukmu. Oke. Laosuo akan mempersiapkan yang lebih baik untuk kita. Anda duduk. Saya yang akan mengurusnya. Tang Jing. Jadi bos. Pas. Tang Jing sengaja membawa saya ke sini. Tentu saja dia berharap bisa menikmati bahan-bahan terbaik dan paling segar. Dan bahan-bahan terbaik. Jadi, bisakah Anda menyajikan kami satu porsi kaviar hitam ini? Hanya yang ini. Biar saya jelaskan. Kaviar ini khusus dipesan untuk pria ini. Hanya yang ini. Jadi Anda tidak punya. Lupakan saja, ini hanya beberapa telur ikan. Mengapa Anda harus memakannya? Pria ini, benar. Kalau begitu tolong beritahu pria ini. Saya akan membayar 2 kali lipat harganya. Dan berikan kami satu. Tidak perlu berkata. Tidak. Oh, ayolah. Ini hanya beberapa telur ikan. Mari kita makan milik kita saja. Tidak, bahkan untuk lebih banyak uang. Tidak peduli berapa banyak, saya tidak akan menjual. Untuk menghindari pemborosan oleh orang awam. Tuan, saya tidak begitu mengerti maksud Anda. Apakah Anda pikir saya seorang amatir? Tidak semuanya. Kamu tenang. Tenang. Bagaimana kalau ini? Mari kita bagi caviar. Menjadi 2 bagian yang sama. Satu untuk Anda dan satu untuknya. Pria ini baru saja mengatakan bahwa harganya bisa 2 kali lipat. 2 kali lipat itu benar. Artinya pria ini memberikannya kepada Anda secara gratis. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda mengerti? Saya berikan kepada Anda. Jadi Anda bodoh. Lihat. Dia bilang kaviar ini untuk Anda. Anda bodoh. Halo Wang Jing. Hei, maaf Lirui, saya sedang buru-buru ke rapat sekarang. Saya pergi ke 2 tempat. Akhirnya saya membeli telur ikan yang kaviar yang tidak kita makan malam itu. Mari makan malam bersama malam ini. Oke? Tidak, itu masalahnya. Saya harus lembur malam ini. Sebenarnya saya sangat sibuk belakangan ini. Maaf, saya buru-buru ke rapat sekarang. Saya harus pergi dah. Tang Jing. Halo. Kenapa? Oh. Sangat iri menerima bunga setiap hari. Terima kasih.
Namun, lebih iri lagi makan malam dengan gebetanmu. Wow. Kemarin kamu makan malam dengan Hihan di ulang tahunmu. Bukan hanya makan. Kami juga ngobrol sampai larut. Hihan sangat baik padamu. Dia sangat sibuk tapi masih makan malam denganmu dan masih sempat ngobrol denganmu setelah makan malam. Sibuk atau tidak tergantung dengan siapa. Kalau obrolannya menarik. Meskipun dia sibuk, dia tidak akan merasa sibuk. Kenapa kamu tertawa? Saya tertawa karena kamu tidak tahu malu. Silakan hiburlah dirimu sendiri di masa depan. Tulis draft dulu. Jaga-jaga kalau itu hanya kebetulan. Kemarin malam saat saya makan malam, saya kebetulan bertemu Hihan. Saya pikir itu aneh. Kenapa saya tidak melihatmu? Bukankah kamu meminta Hihan untuk menghabiskan malam yang baik denganmu? Bukan berarti kamu tidak kompeten. Hihan lebih baik makan sendiri. Bukankah dia lebih baik makan sendiri daripada denganmu? Kamu tidak bisa melihat siapapun? Mama Uma, apa yang akan kamu masak untuk Paman Jin hari ini? Lihat pangsit yang tante buat kemarin. Masih banyak tersisa. Mari kita berikan padanya. Biar saya lihat apa lagi yang kita punya. Ada juga cabai hijau. Kita bisa membuat tumis telur dengan paprika hijau. Atau daging babi cincang. Bisakah kita makan tumis paprika hijau dengan telur? Daging babi cincang dengan paprika hijau. Selain sup telur rumput laut, Saya bisa membeli makanan matang dari pasar. Makanan matang itu buruk. Apa yang harus kita lakukan? Ayo keluar makan saja. Lebih mudah begitu. Bukankah Paman Jin bilang dia akan datang makan di rumah? Kamu yang mengundangnya ke rumahmu. Sebenarnya aku pikir Paman Jin sangat baik pada kita. Lalu kenapa kamu tidak masak untuknya? Paman Jin sudah di sini. Halo Paman Jin. Oh. Kenapa kamu bawa banyak sekali barang? Ping Er mengundangku makan malam. Saya harus menunjukkan keramahanku. Ini terlalu banyak. Lihat daging sapi segar ini. Tambahkan wortel dan tomat. Kita bisa membuat borske. Wah. Nih buatmu. Oh, ada bakso ikan di sini. Ya, bakso ikan ini. Ya, aku melihat mereka membuatnya di supermarket. Aku lihat kulkasmu punya fungsi pemisahan kering dan basah. Seperti daun teh dan sebagainya. Harus diletakkan di area kering. Roti. Dan taruh buah serta susu di area basah. Betul. Bagaimana cara memasak telur? Telur? Aku akan buat telur teh untukmu, oke? baiklah. Kamu bisa memakannya setiap pagi sebagai sarapan. Hei. Taruh di area basah. Kenapa kamu beli banyak sekali bumbu? Kamu bahkan membeli 2 botol kecap. Bukankah kita punya kecap di rumah? Kecap asin dan kecap manis itu berbeda. Kecap manis. Untuk babi kecap. Kecap asin untuk hidangan dingin. Begitu detail. Lihat bola ikan ini. Kamu bisa pakai slow cooker. Tinggal tambahkan sayuran selesai deh. Oh, Pemuda. Ding dong. Apaan tuh? Apaan ini? Lihat, ini adalah. Piu, hahaha, makasih ya atas hadiahnya. Ini buatan paman aku. kalau kamu datang makan. Datang aja makan dengan santai. Ngobrol santai aja. Kamu beli banyak banget. Kamu selalu ingat aku dan Ping Er. Aku merasa banyak tekanan. Apa sih tekananmu? Ah? Kalau kamu bilang begitu, aku bakal sedih. Aku tahu kamu jarang ke supermarket. Makanya aku bawain ini buat kamu. Cukup buat seminggu. Bisa langsung potong dan makan. Kamu pergi bantu anakmu ngerjain PR dulu. Pergi main aja. Gak, biar aku bantu kamu. Seharusnya kamu gak usah datang ke rumah kami. Kamu sibuk di sini, biar aku yang bantu. Aku nggak belajar apa-apa beberapa tahun ini. Aku jago menggoreng, menumis, masak. Aku punya pengalaman. Ibuku cuma bisa masak telur tomat. Dan sup telur rumput laut. Beneran, haha. Aku juga bisa goreng telur dengan paprika hijau. Kali ini kalian pasti bakal makan enak. Ping RUM. Udah makan dulu. Oke. Bentar lagi jadi. Lihat. Filternya penuh debu. Battery. Kenapa nggak dibersihin?
Udara yang keluar nggak baik buat anakmu. Oke, Paman, setelah kamu selesai makan, bisa tolong perbaiki kepala shower kita? Air dari pancuran seperti air mata. kecil tapi masih bisa mandi. Oh, tidak masalah. Paman Jin bisa memperbaikinya nanti. Biarkan dia menangis lebih keras. Cepat selesaikan sebelum makan. Abakan dia. Oke, aku segera ke sana. Atau seperti ini. Tidak apa-apa asal bisa digunakan. Jangan repot-repot. Kamu sedang memperbaikinya? Lubang airnya tersumbat oleh noda air. Pipa air ini juga bocor. Nanti, aku akan ke toko perangkat keras untuk beli yang baru. Duduklah dan makan. Aku akan menyajikan untukmu. Oh, aku tidak makan. Aku tidak makan. Aku memanggilmu untuk makan. Bukan untuk jadi tukang ledeng. Aku benci berhenti sampai pekerjaan selesai. Kurasa gedung tua ini pasti perlu diperbaiki dan diperbaiki. Jadi aku bawa semua barang ini. Paman Jin, kamu bawa semua barang ini. Ya, Dan palu. Sungguh tidak begitu merepotkan. simpan saja. Tidak merepotkan. Aduh, hati-hati, itu berbahaya. Ah, Paman Jin, kenapa aku tidak mencucinya? Tidak. Airnya dingin. Bagaimana mungkin seorang gadis melakukannya? Selain itu, deterjen tidak baik untuk kulit. Aku bisa melakukannya, tidak masalah. Oke, Aku akan membersihkan kompor. Jangan bergerak. oke, selesai. Biarkan aku mengepel lantai. Oke. Aku bisa menangani tugas kecil ini. Paman Jin, kurasa kamu akan kelelahan. Aku akan kelelahan. Oh, aku kelelahan. Wah, aku capek banget. Aduh. Oh, hahaha. Aku buka pintunya. Eilo Tante Tao Jing. Oh, kamu juga di sini, Jin. Lao Jin, kamu juga di sini. Halo, Nona Tao. Kita baru saja selesai makan. Aku minta Jin datang untuk makan. Tapi dia malah jadi kuli. Tidak. Paman Jin juga bantu kita bersihin AC dan shower. Dan lancarin saluran pembuangan. Wow. Zijun akhirnya nunggu teman Superman-nya. Hei, kamu sudah makan? Belum. Kalau kamu tidak keberatan, kita masih ada sisa makanan. Aku akan panasin untukmu. Ada masakan baru di kulkas. Aku akan masak untukmu. Tidak. Aku panasin kamu tidak perlu. Tidak. Kamu ngobrol sama dia. Tidak, kita biasa makan makanan dingin dan nasi. Tidak perlu dipanasi, jangan repot-repot. Aku ambil nasi saja, direndam di air panas. Makan seperti itu bisa merusak perutmu. Zijun, kamu tidak boleh makan seperti itu biasanya. Kalian ngobrol. Cepat kok. Coba masakanku. Tidak. Wah, aku diperlakukan seperti penumpang kelas 1. Jangan sibuk. Datang dan duduk bersama kita dan ngobrol. Oh, aku tidak mau ngobrol, selamat tinggal. Aku pergi. Ah, kamu sudah pergi? Kamu duduk dan ngobrol sama kita. Tidak, kamu bicara sama sahabatmu. Aku nggak tahu cara ngobrol. Kamu bisa makan pelan-pelan. Da OM Jin. Dah. Terima kasih Om Jin. Haha, sama-sama. Dah? Hei. Oh, aku lupa. Ah? Sampah. Kamu makan aja. Aku pergi dulu dah. Hati-hati di jalan. Hei. Aku pergi. Ngomong apa sih? Ini benar-benar versi cowok dari si cewek keong, Luo Zijun. Kamu nemu harta karun kali ini. Tergantung kamu bisa jual atau nggak, tergantung kamu mampu beli atau nggak. Apa? Aku nggak bisa ngapa-ngapain, cuma berdiri. Sebenarnya aku lebih gugup daripada siapapun. Aku capek banget. Kamu nggak tahu apa yang kamu punya. Kalau kamu benar-benar akur sama Lao Jin, untuk sisa hidupmu, kamu bisa jalan-jalan di rumah dengan tangan dan kaki bebas. Itu keren banget. Aku nggak harus makan tomat dan telur setiap hari. Dan sup telur rambut laut. Lihat. Kamu tahu apa? Masuk kamar sana si kecil nakal. Dan sikat gigi sama cuci muka. Oke. Baca bukunya. Ada yang kurang di tasmu? Cepetan bungkus. Kamu masih ketawa. Aku telepon Li Rui. Hei, jangan. Aku udah nolak Li Rui setelah dia kalah taruhan. Li Rui ini beneran sial. Kenapa dia harus ke sana?
Tapi dia ke Jiangzi. Dan kenapa dia ketemu Hihan? Tapi dia bertemu Hihan. Apa kamu merencanakan ini? Aku dengar Vivian bilang ke Hihan kalau mereka akan makan malam bersama malam ini. Siapa tahu kenapa dia muncul sendirian saat itu, seperti ini. Dan dia bahkan bersikeras makan telur ikan. Vivian dan Hihan makan malam bersama. Mereka kembali bersama. Tidak mungkin. Kalau dia bisa akur dengan Vivian, aku bisa bersama sepupu Li Rui. Hahaha. Aku sedang mempertimbangkan untuk naik jabatan. Tapi aku harus melalui satu putaran rotasi luar negeri. Apa kamu tidak puas? Apa kamu tidak cukup baik? Kenapa kamu ingin naik jabatan? Apa kamu ingin menghasilkan uang? Apa kamu benar-benar berencana untuk tidak pernah jatuh cinta atau menikah? Apa kamu sudah membaca novel Yishu? Apa kamu sudah membaca 11 Bao? Tentu saja yang paling aku inginkan adalah cinta. Banyak cinta. Kalau bukan cinta, uang juga bagus. Kamu jelas menghindar. Ubah lingkunganmu. Mungkin kamu bisa mendapatkan cinta dan uang. Kamu tidak tahan. Kamu harus mau. Mama, apa kamu sudah siap? Oke, aku harus merepotkan Jin untuk mengantarku hari ini. Kamu tidak menyetir. Aku naik taksi kemarin. Ayo pergi. Ya, mobilku cukup bagus. Ya, itu saja. Sudah berapa lama kamu bekerja di mall ini, Jin? Oh, hampir 10 tahun. Oh, itu waktu yang lama. Pemimpinku juga ingin memindahkanku ke departemen lain. Tapi aku merasa cukup nyaman dan tenang di sini. Dan stabil. Bagaimana dengan masa depanmu? Apa kamu berencana terus melakukan ini? Kenapa kamu bertanya ini? Hanya kebiasaan profesional. Hanya ingin tahu. Aku hanya penasaran dengan rencana karir Lao Jin di masa depan. Jika dua orang ingin bersama, mereka perlu mengenal satu sama lain lebih dalam. Kami berbeda dari kalian. Apa gunanya merencanakan? Apa kau pikir kamu akan menjual sepatu di mall seumur hidupmu? Hihan datang ke sini untuk mengajari kalian ini dan itu. Bukan hanya untuk membantu kalian menjual lebih banyak pasang sepatu. Tak ada satupun dari kita yang berpikir bahwa bekerja di mall ini lebih dari setahun. Aku tidak pernah memikirkannya. Aku sudah memikirkannya. Saya percaya Hihan juga sudah memikirkannya. Kamu mampu. Zijun, kamu harus membuat rencana karir untuk masa depanmu. Dan 10 tahun untuk rencana karir menyeluruh. Aku bahkan tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Lao Jin, kamu bisa menjaga Zijun dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Aku sama sekali tidak meragukannya. Zijun dulu hidup dengan baik. Tapi sekarang dia tidak memiliki tuntutan tinggi. Dia tidak memiliki tuntutan terlalu tinggi. Namun, dia memiliki aspirasi dalam karir pribadinya. Jadi aku harap kamu juga harus memiliki tuntutan untuk dirimu sendiri. Ya. Aku serius dengan apa yang aku katakan. Mungkin aku akan dipindahkan dari Shanghai sebentar lagi. Zijun akan berada dalam asuhanmu. Jangan khawatir soal itu. Aku bersedia melakukan apapun. Aku bersedia melakukannya. Selamat tinggal. Jangan terlalu serius menanggapi kata-kata Miss Tang. Bukan masalah besar. Menurutku apa yang dia katakan masuk akal. Oh, tidak apa-apa. Kebetulan besok siang hari Sabtu. Mari kita makan bersama. Baiklah, Oke. Ping Er. Ping Er akan pergi ke rumah nenek dan kakek. Oh. Apa kamu butuh aku antar? Aku akan menjemputmu besok. Ayahnya akan menjemputnya. Oh. Bos Tang sedang mencari kamu untuk rapat. Bos yang mana? Bos besar Rafael saya di sini. Halo Presiden Shen. Rafael, saya tidak sabar untuk turun dulu. Apa yang tidak bisa menunggu? Saya tidak sabar untuk menguji Kenapa kamu. Tiba-tiba begitu bersemangat? Belajar tidak ada habisnya. Ayo. Jangan omong kosong.
Semua orang tahu apa yang terjadi. Tapi saya juga tahu. Tapi yang ingin saya katakan adalah, saya menghargai sikap kamu terhadap hubungan. Memutuskan memisahkan dan pergi. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hihan sudah pergi. Saya hanya percaya pada kamu di perusahaan ini. Saya akan mengandalkan kamu di masa depan. Saya akan melakukan yang terbaik. Bagaimana kalau pergi ke Hong Kong selama setahun? Dan kamu akan langsung menjadi partner. Kamu tahu orang lain butuh setidaknya 2 tahun. Tidak masalah 1 tahun di Hong Kong. Saya tidak menyangka kamu setuju begitu mudahnya. Tidak perlu memberikan kamu 2 hari lagi untuk memikirkannya. Tidak, saya tidak akan menyesal. Oke. Melepaskan adalah mendapatkan. Tidak ada hasil tanpa usaha. Kamu sangat cantik. Halo Presiden Shen. Halo Presiden Shen. Saya dengar Tang Jing benar-benar pergi kali ini. Dia menunggu Hihan selama bertahun-tahun tanpa hasil. Jadi dia pergi begitu saja. Saya dengar itu Vivi. Mungkin dia pernah berselingkuh dengan Hihan sebelumnya. Tapi kali ini Tang Jing pergi. Dan Luo Ping juga sudah pergi. Kantor ini mungkin akan didominasi oleh VVN. Ya rawat dia dengan baik. Jaga suara kamu. Jangan berpikir mereka tidak bisa mendengar kamu. Sebenarnya, saya tidak tertarik dengan sisa-sisa Tang Jing. Jika bos bersikeras pada saya untuk mengambil alih, aku hanya bisa menerimanya dengan berat hati. Apa kabar? Kenapa kamu serius banget? Aku dengar dari BNT bahwa Tang Jing akan dipindahkan ke Hong Kong. Mungkin itu cuma rumor. Lagi pula belum diumumkan secara resmi. Kalau kamu nggak mau dia pergi, sebaiknya kamu hentikan dia. Nanti akan terlambat kalau sudah diumumkan resmi. Ini penyesuaian internal personil BNT. Kita Chen Xing nggak bisa ngatur banyak hal. Ini bukan masalah BNT dan Chen Xing. Ini masalah antara kamu dan Tang Jing. Tang Ning bukan orang yang membuat keputusan secara impulsif. Sejak dia membuat keputusan ini, kurasa dia sudah memikirkannya matang-matang. Menurutku Tang Ning seharusnya memberitahumu. Dia tahu ini akan berdampak besar padamu. Aku sudah lama tidak di BNT. Apa dampaknya padaku? Kamu harus mengakui bahwa, apakah dia pesaingmu atau rekanmu, selalu menjadi salah satu alasan penting. Salah satu alasan penting ketertarikanmu pada konsultasi. Hanya dia yang membuatmu merasa sangat penting. Ada tantangan dan kejutan. Kecuali dia, yang lain cuma rutinitas buatmu. Cuma cari uang dan pergi. Ya aku pergi. Tunggu sebentar. Apakah itu benar atau tidak? Kamu harus siap. Bahkan setelah Tang Jing pergi, BNT akan mengirim orang baru untuk menindaklanjuti kasus Charmen. Transisi ini butuh waktu. Karena setiap manajer proyek punya kebiasaan kerja yang berbeda. Kita hanya perlu mencapai tujuan kita. Apakah Ping An sudah tidur? Aku di rumah. Lagi packing baju. Lagi pula kalau aku ke Hong Kong cuma bawa baju yang nyaman aja.
Apakah kamu yakin akan pergi? Ya, Kapan kamu pergi? minggu depan. Kenapa buru-buru? Kamu akan kembali beberapa kali di antara itu kan? Waktu 1 tahun. Cepat ya, atau lambat. Tergantung bagaimana kamu menghabiskannya. Baju dan sepatu di sini. Dan sepatu. Kamu bisa datang dan mengambilnya kapanpun kamu butuhkan. Lagi pula kamu punya kuncinya. Kamu bisa bawa Pink Air tinggal di sini. Kamu adalah temanku. Aku sangat kesal dan bingung sekarang. Aku tidak tahu harus berkata atau melakukan apa. Bisakah kamu berhenti menunjuk-nunjuk aku? Bisakah kamu mengatakan sesuatu untuk menghiburku? Penghiburan dan pengertian itu adalah sikap acuh tak acuh. Aku benar-benar melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Mengingat bagaimana kamu akan hidup di masa depan. Itulah mengapa aku mengatakan ini kepadamu. Tugasku adalah membantu orang menyelesaikan masalah. Semakin sulit masalahnya, semakin tidak ada harapannya. Semakin kamu perlu mengambil langkah nekat di awal dan mengambil tindakan tegas. Tidak peduli jumlah uangnya, yang kamu dapatkan adalah harga diri. Tidak peduli situasi orang lain, kuncinya adalah performamu. Tahan dan kamu akan menang. Baik itu kesulitan masa lalu atau sekarang, tanpa kamu, aku benar-benar tidak bisa melewatinya. Bagaimana dengan Hihan? Apakah Hihan tahu? Seharusnya dia tahu. Apa yang kamu katakan? Dia sangat sombong. Dia tidak akan mengatakan apa-apa. Minum lebih sedikit. Hei telepon. Kamu yang angkat. Tidak peduli siapa yang memberitahunya, aku tidak bisa. Hei, Kenapa kamu yang mengangkat telepon? Di mana Hihan? Apakah dia mabuk? Apakah dia tahu tentang Tang Jing? Sejak dia tahu, kenapa dia tidak mengatakan apa-apa? setelah tahu Tang pergi ke Hong Kong, dia sudah mabuk berat selama 2 tahun ini. Aku belum pernah melihatnya minum sebanyak itu sebelumnya. Tidak apa-apa, sudahlah. Siapa itu? Zijun mengucapkan salam untukmu. Aku mendengar apa yang kamu katakan padanya. Minumlah lebih sedikit. Apakah kamu punya obat? Terima kasih. Zheng Jing tiba-tiba berkata ingin pergi. Aku benar-benar tidak menyangkanya. Meskipun aku tahu suatu hari akan ada salah satu di antara aku, atau dia. Di antara aku dan dia. Ada akhirnya. Aku hanya tidak mengerti hubungan kalian. Kamu bilang Tang Jing mencintaimu. Semua orang di dunia tahu itu. Kecuali kalau kamu tidak mencintainya. Kalam mempes. Lalu kenapa kamu memberinya banyak ilusi selama bertahun-tahun? Jujur saja dia adalah muridku. Dan aku adalah gurunya. Dia adalah magang saat dia pertama kali datang. Dan 5 atau 6 orang lainnya tidak tahu apa-apa. Tapi dari saat itu aku mulai menyukainya. Aku mengajarinya sedikit demi sedikit. Aku bahkan tidak tahu dari mana aku mendapatkan kesabaran sebanyak itu. Dia ternyata lebih pintar dan lebih termotivasi daripada yang aku kira. Tapi aku tidak tahu apakah aku harus senang atau khawatir. Karena aku menemukan bahwa aku hampir kehilangan kendali atasnya.
Mereka berdua memiliki karir yang setara. Jadi kami cocok. Kamu menikah lebih dulu dariku. Kamu seharusnya lebih tahu dariku. Pernikahan itu sesuatu yang sangat konkret. Jika aku menikahi Tang Jing, salah satu dari kami akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk keluarga. Lalu siapa yang akan melakukannya? Itu akan aku atau Tang Jing. Jika kami ingin punya anak, Tang Jing pasti akan menghabiskan lebih banyak waktu untuk itu. Setelah punya bayi. Dan itu akan membutuhkan lebih banyak waktu dan energi untuk menemaninya tumbuh dewasa. Bagaimana cara kita membaginya? Kamu pasti akan berkata, tentu saja itu Tang Jing. Tapi aku bilang padamu bahwa, meskipun dia sendiri berpikir begitu, aku tidak tahan dan tidak mau. Karena kamu belum melihat betapa keras dia bekerja selama ini. Aku melihatnya tapi kamu tidak tahu. Betapa sulitnya perjuangannya untuk sampai di posisi sekarang. Membuat semuanya tampak mudah bagimu. Aku tahu. Aku tak menyangka kamu memikirkan begitu banyak hal. Ini lebih seperti salah satu karyaku. Kamu tahu aku sudah menangani banyak kasus hebat. Tapi semua itu semuanya. Tak ada yang bisa disebut sebagai karya terbaikku. Karya terbaikku adalah dia. Menurutmu apakah aku mencintainya? Banyak istri yang cerdas dan baik hati. Tang Jing adalah satu-satunya, dan aku harap dia bisa menjadi lebih baik. Dan lebih sempurna. Kamu mengerti maksudku. Apa kamu ada waktu makan malam nanti? Beri aku kesempatan sebagai karyawan terbaik di pusat perbelanjaan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih. Baiklah.